kita perhatikan audiens kita sambil kita berbicara, sehingga mereka itu merasa diajak berbicara, merasa ada perhatian kita dalam timbul kontak kita, dan mereka tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Murli Adi TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita berbicara di depan publik dan yang kita kenal dengan public speaking. Nah, berbicara di depan publik ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah verbal. Verbal itu adalah kata-kata, pemilihan kata-kata kita. Terus yang kedua vokal. Vokal yang menyangkut dengan suara yang kita keluarkan. Ya, apakah suaranya itu bagus atau tidak, itu namanya vokal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah visual. Kalau visual itu menyangkut dengan gerak tubuh kita, gestur tubuh kita, ataupun pergerakan yang kita lakukan sedang berbicara, mulai dari kepala, yang dari atas sampai ke ujung kaki, itu sangat mempengaruhi di dalam kita berbicara. Menurut penelitian, verbal itu hanya 7%, sedangkan vokal 38%. Kalau visual 53%. Sekarang kita mulai berjalan, misalnya masuk ruangan menuju podium, katakanlah demikian. Kita harus santai melangkah, ya. Santai, kemudian juga pantangan itu lurus saja ke depan, jangan menunduk ke bawah. Ya, santai saja. Dan sesekali kita lemparkan senyum kepada audiens kita, kepada pemirsa kita di dalam menghadapi audiens kita. Nah, itu pertama. Kemudian setelah kita berbicara, di depan panggung, kepala kita ini harus wajar-wajar saja pergerakannya, jangan terlalu kaku, kemudian juga jangan terlalu aktif bergerak. Ya. Misalnya kita menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, kemudian juga anggukkan. Kalau kita mengangguk, itu jangan duluan mengangguk daripada berbicara. Ya, berbicara dulu, baru kita angguk. Nah, gitu. Terus kemudian kontak mata, ya, eye contact. Kita kontak mata dengan audiens kita, itu sangat mempengaruhi supaya audiens kita itu merasa diperhatikan oleh kita yang sedang berbicara di depan. Misalnya kita berbicara, audiensnya banyak di depan, ya kita harus memandang satu persatu dia. Ya, jangan kita menghadap ke atas atau melihat ke kanan, tapi sudah pada atau kita ke bawah. Dan kita perhatikan audiens kita sambil kita berbicara, sehingga mereka itu merasa diajak berbicara, merasa ada perhatian kita dalam timbul kontak kita, dan mereka tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian teman-teman, yang perlu juga kita perhatikan gerakan tangan kita. Ya, gerakan tangan kita ini sangat juga menentukan. Jangan misalnya kita sambil masuk kantong tangan ini. Kalau kita masuk kantong ini, wah, artinya kita terlalu arogan, terlalu arogan. Kita biasa-biasa saja. Tangan sebaiknya di sini, posisi tangan kita di sini. Jadi pergerakan tangan kita sesuai dengan apa yang kita omongkan. Diri saya, Anda, atau dia, ya kan? 2. Sesuai dengan apa yang kita gerakkan, yang kita bicarakan, itulah pergerakan kita, sehingga mereka tidak bosan melihat kita itu.
Bukan berarti kita banyak pergerakan adalah untuk melindungi kelemahan kita, bukan. Salah itu. Ya. Justru kita memperjelas lagi dengan bahasa isyarat kita seperti pergerakan-pergerakan ini. Ya, walaupun tidak sesuai dengan bahasa isyarat yang sesungguhnya, tapi kita sudah menunjukkan apa bicara kita itu memang yang disampaikan itu sesuai dengan gerakan tangan kita. Dan gerak tubuh tidak terlalu banyak begini-begini, biasa-biasa saja, ya. Dan tidak perlu menundukkan kepala, juga tidak perlu begini, datar, ya. Usahakan datar posisi kita. Nah, itu adalah suatu hal yang wajib kita lakukan apabila kita sedang diminta untuk sebagai apakah itu pembicara, apakah kita sebagai MC, atau mungkin juga kita melaksanakan semacam presentasi di depan publik, di depan umum. Itu harus kita perhatikan semua, ya. Kalau masalah yang selanjutnya ini, ya, kembali kepada perut, ya, atau posisi badan kita, usahakan seandainya apabila ada di depan kita orang yang dihormati atau orang yang terhormat kita harus posisi kita menghadap ke dia, ke beliau. Usahakan pusar kita menghadap. Apabila kita ingin mengajak yang lain berbicara, kita cukup begini. Tapi posisi tubuh kita usahakan menghadap kepada orang yang kita bicara tentang tadi, yaitu yang kita segani atau kita hormati misalnya. Nah, itu. Terus selanjutnya, ya, ada kaki, ya, karena kaki ini juga tidak boleh sembarangan berdiri. Usahakan berdiri. Tujuannya adalah supaya kita itu terlihat mantap berdiri dan untuk menanggapi atau berbicara dan dengan lawan bicara kita. Nah, itu sangat penting sekali. Jangan kita berdiri seperti ini atau berdiri seperti ini. Usahakan tegap begini, tegap begini. Terus kemudian, ya, kembali lagi ke atas tadi, kita tidak boleh memegang-megang sesuatu di dalam kita berbicara, ataupun hidung pun sekalipun. Hidung kita sekalipun tidak boleh dipegang-pegang gitu, karena ada ilmu yang mengatakan, itu mungkin berdasarkan penelitian juga, kalau kita pegang hidung itu berarti identik dengan pinipio, ya, dan juga identik dengan ketidakjujuran, berarti kita berbohong. Usahakan tidak memegang hidung. Kalau sekiranya kalau hidung kita gatal, tahanlah gatal dulu menjelang kita selesai berbicara. Nah, itu. Jadi itu tadi yang beberapa pergerakan yang perlu kita perhatikan ketika berbicara di depan publik atau public speaking. Semoga ini semuanya ada manfaat untuk kita, dan bagi yang ingin menerapkan ilmu ini silakan, dan bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Yang penting apa yang saya sampaikan adalah itu menurut saya yang pantas kita lakukan ketika berbicara, ya. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa terakhir di like, subscribe, komen, share, dan yang lebih penting adalah ditekan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.